Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saban Hussein Siregar. Di sini saya akan mencoba memaparkan PowerPoint saya mengenai tugas filsafat hukum yang berjudul Ontologi sebagai kajian ilmu filsafat. Adapun pendahuluan yang saya berikan adalah bahwasannya filsafat sebagai suatu disiplin ilmu telah melahirkan 3 cabang kajian. Ketiga cabang kajian itulah teori hakikat, teori pengetahuan, dan teori nilai. Yang mana teori hakikat bisa disamakan dengan ontologi, teori pengetahuan bisa disamakan dengan epistemologi, dan teori nilai bisa disamakan dengan aksiologi. Ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masa kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Adapun metode yang saya gunakan adalah menitik beratkan pada metode penelitian, yaitu kualitatif deskriptif. Penulis mengumpulkan sebagian data sekunder yang bersumber dari beberapa literatur yang relevan. Pada penelitian ini akan digunakan pula studi pustaka, yaitu sebagai kajian dari suatu teori, sumber referensi, serta karya literatur lainnya yang juga berkaitan dengan budaya, norma, serta nilai yang sedang berkembang pada situasi sosial. Lanjut ke pembahasan. Dalam judul saya ini menitik beratkan kepada itu pembahasan yang mana ada ontologi. Ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat, keberadaan segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat. Ontologi dapat pula diartikan sebagai ilmu teori tentang wujud hakikat yang ada. Objek ilmu atau keilmuan adalah dunia empirik, dunia yang dapat dijangkau panca indera. Dengan demikian, objek ilmu filsafat ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud atau yang ada dengan berdasarkan pada logika semata. Adapun aliran-aliran yang menganut ontologi: 1. Keberadaan dipandang dari segi jumlah atau kuantitas, yaitu aliran yang pertama yaitu monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat asal dari seluruh kenyataan hanyalah satu. Tidak mungkin dua, haruslah satu. Maksudnya tidak mungkin dua, haruslah satu. Artinya tidak mungkin banyak beberapa unsur, namun melainkan hanya dari satu unsur. Yang kedua berikutnya yaitu dualisme. Aliran dualisme berpendapat bahwa benda terdiri dari 2 macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat ruhani. Benda dan ruh, jasad dan spirit. Materi bukan muncul dari benda. Artinya ada 2 pembagian yang sangat fundamental di situ, yang mana yang satu dari jasad, yang satu dari ruh.
Dualisme maksudnya ada dua unsur di situ yang saling berkaitan. Berikutnya yaitu pluralisme. Aliran ini tidak mengakui adanya satu substansi atau dua substansi, melainkan banyak substansi. Artinya tidak hanya terbatas pada satu substansi atau dua substansi, melainkan banyak substansi-substansi yang dapat menjadi sumber dari ontologi itu sendiri. Keberadaan dipandang dari segi sifat menimbulkan beberapa aliran, yaitu yang pertama materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut sebagai naturalisme. Lebih menitik beratkan kepada materinya. Itulah yang dimaksud oleh materialisme. Adapun yang kedua yaitu idealisme. Idealisme berarti cita, sedang spiritual berarti maksudnya idealisme diambil dari kata idea yang yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang berangkat atau beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak terbentuk dan tidak menempati ruang. Lebih menekankan kepada alam ide. Berikutnya yaitu keberadaan dipandang dari segi proses kejadian atau perubahan, teologi. Berpendirian bahwa yang berlaku dalam kajian alam bukanlah kaidah sebab akibat, tetapi sejak semula memang ada sesuatu kemauan atau kekuatan yang mengarahkan alam ke suatu tujuan. Vitalisme memandang bahwa kehidupan tidak dapat sepenuhnya dijelaskan secara fisika, kimia karena hakikatnya berbeda dengan yang tak hidup. Organisme lawannya mekanisme dan vitalisme. Menurut organisme, hidup adalah suatu struktur yang dinamik, suatu kebetulan yang memiliki bagian-bagian yang heterogen, akan tetapi yang utama adalah sistemnya teratur. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.